peserta kajian kita ini tadi sampai 490 orang. Masya Barakallahu fiik, Allah. Ustaz. Wafikumullah. Kemudian masih ada beberapa teman-teman yang raise hand, tapi saya juga melihat di kolom chat banyak juga pertanyaan, Ustaz. Mohon izin kalau saya merangkum beberapa pertanyaan yang sejenis-sejenis untuk mungkin bisa dijawab oleh Ustaz. Siap, Izin ya, Ustaz ya. Tafadhal. Jadi mungkin ini kita perlu memperkuat kembali kita, mungkin teman-teman peserta kajian juga yang sudah ingin berhijrah. Kita harus memperkuat kali, Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, ya, hampir sejenis. Yang pertama ini, bagaimana memperkuat keinginan hijrah ini, sedangkan masih ada masalah, terutama masalahnya masalah rizki nih, Ustaz. Masih banyak utang, kemudian masih di masa pandemi ini, kalau mau resign di pekerjaan yang sebenarnya ada riba di situ, ya, gimana nih, Ustadz ya? Apa kita tunda dulu hijrahnya, atau bagaimana nih, Ustadz, kalau diperkuat? Kemudian yang kedua, ada banyak pertanyaan juga yang mengatakan bagaimana kalau misalkan hijrah ini ditentang oleh mungkin orang tua, suami tidak sejalan kita ini hijrah, ya, atau memang di masyarakat sendiri dianggap, oh kamu sok suci atau segala macam. Bagaimana menghadapi hal tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Orang yang menunda hijrah karena masalah ekonomi. Anda masih punya utang. Kalau Anda meninggalkan pekerjaan yang haram, kalau pekerjaannya sekedar makruh atau kurang baik, nggak sampai tingkatan haram, ya aman. Yang kau kerja di tempat itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dilarang sama Allah pekerjaan itu, dan engkau bertahan di sana demi membayar utang, yang ditakutkan utangmu nggak lunas-lunas. Karena yang haram itu tidak diberkahin sama Allah SWT. Engkau mau bayar utang. Ana di sini alhamdulillah Ustaz, Ana punya penghasilan yang insya Allah Ana bisa melunasi utang-utang Ana. Gimana kalau ternyata uang yang kau dapatkan nggak sampai untuk melunasi utang? Karena anakmu sakit, fulan butuh ini, fulan butuh ini. Maka kalau engkau bisa meninggalkan pekerjaan itu, tinggalkan. Ada orang yang nggak bisa ninggalin, jemaah. Ada orang yang terikat sama kontrak. Sian kalau ngelihat memang. Kayak ya seperti perbudakan di sebagian tempat. Kalau dia mau keluar, dia harus bayar sekian-sekian. Sedangkan dia nggak punya uang. Maka dia bertahan di tempat itu ya karena terpaksa. Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak bisa. Ini faktornya, insya Allah, Allah Maha tahu ya dengan kondisi kita. Yang kedua, ketakutan kita dengan masalah rezeki ini berarti menunjukkan kurangnya yakin kita dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oh iya Ustaz, kita yakin tapi kan harus usaha. Ahibati fillah. Kalau engkau benar-benar yakin, Allah itu dapat menjadikan yang gak mungkin. Maka Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak wanita yang diceraikan sama suaminya, dia ibu rumah tangga, kalau dia bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia selama ini nggak tahu, Ana mau makan dari mana Ustaz ya. Ana ibu rumah tangga, Anda nggak punya pekerjaan. Yang bertakwa, Allah akan kasih rezeki. Dan banyak kita lihat. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia bisa hidup. Tapi yang tidak bertakwa, ada perempuan-perempuan diceraikan sama suaminya juga. Karena nggak bertakwa, na'udzubillah min dzalik, ada yang mungkin jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada, yakin dia serahkan semuanya sama Allah, ya Allah ini masalahku ya Allah, aku nggak bisa apa. Allah akan cukupi. Maka banyak-banyak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau bicara keluarga nggak mendukung, ya kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam. Siapa yang mendukung? Ya ada pamannya yang mendukung. Abu Talib. Itu pun dirongrong oleh
keluarga yang lain. Ada pamannya Abu Lahab yang sangat tidak mendukung. Ada tetangganya Utbah bin Mu'aid yang selalu mengganggu Nabi SAW. Ada juga Abu Jahal, orang-orang yang selalu mencaci maki, dikatakan sahir, dukun, kalau berarti sok suci. Lebih dari itu, Nabi dicela oleh orang. Dikatakan penyair, penyihir, pendusta. Maka tugas kita ketika mendapatkan ujian itu, kita ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita ingat dengan para sahabat. Gak seberapa ujianmu. Tukang-tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan, bahkan disebutkan sampai 15.000 jumlah mereka, yang mereka di pagi harinya masih mendukung Fir'aun, di sore harinya itu sudah disalib di pohon-pohon kurma dalam kondisi kaki dan tangannya dipotong sama Fir'aun. Karena mereka beriman. Diancam sama Fir'aun. Kata mereka, iqdi ma anta qasid. Engkau mau memutuskan, saya putuskan terserah engkau. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia ini. Kita nggak lama. Kita mau dibunuh sama engkau. Nggak dibunuh, kita bakal mati semuanya. Nggak ada yang dibakar seperti Khabbab bin Arad yang dipanggang punggungnya. Nggak ada yang seperti Masyitah binti Fir'aun yang anak-anaknya satu persatu dimasak di tungkusan. Dan dia pun ada, cuma dicela, dimaki. Maka tugas kita menghadapi hal itu sabar. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Hanya butuh waktu menunjukkan kepada mereka bahwa engkau hijrah menjadi lebih baik. Maka ini yang harus engkau buktikan. Engkau lebih berbakti sama orang tua. Kalau seorang istri, engkau lebih peduli sama suami, lebih melayani suami. Tunjukkan kepada suami sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Istri yang gak pernah nyambut suami, sekarang sambut suamimu, layani suamimu dengan maksimal, dengan optimal. Supaya dia tahu bahwasanya aku hijrah menjadi lebih baik. Aku semakin tahu tugasku sebagai seorang istri. Aku minta maaf kalau aku dulu tidak melayani ini dan itu macam-macam. Semoga dengan cara itu suami jadi sadar kalau istrinya setelah belajar ternyata jadi lebih baik daripada sebelumnya. Seorang anak juga tunjukkan kepada orang tuanya bahwa setelah engkau belajar, setelah engkau ngaji, engkau lebih menghormatin orang tua, engkau pijetin orang tua, engkau pulang bawa oleh-oleh, keluar rumah izin sama orang tua, masuk rumah dicari orang tuanya. Sehingga orang tua tahu yang dipelajari anaknya benar. Karena banyak orang takut kita tuh tersesat. Ini ikut aliran apa nih? Itu yang mereka khawatirkan. Maka sampaikan, enggak, aku ikut Islam yang biasa-biasa aja, nggak neko-neko, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Udahlah, kayak yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita harus seperti itu. Islam yang biasa. Karena Islam itu indah. Hada wallahu a'lam bissawab. Kalau